A few moments later. Komponen-komponen dalam pembelajaran. Komponen pembelajaran adalah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan satu sama lain yang merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar. Di dalam pembelajaran terdapat komponen-komponen yang berkaitan dengan proses pembelajaran, yaitu tujuan, pendidik, peserta didik, isi atau materi, strategi atau metode, media, dan evaluasi. Komponen pembelajaran yang akan dibahas kali ini adalah komponen peserta didik dalam pembelajaran. Peserta didik. Peserta didik adalah salah satu komponen dalam pengajaran. Di samping faktor pendidik, tujuan, dan metode pengajaran. Sebagai salah satu komponen, maka dapat dikatakan bahwa peserta didik adalah komponen yang terpenting di antara kelompok lainnya. Peserta didik adalah pribadi yang kompleks. Pada dasarnya, peserta didik adalah unsur penentu dalam proses belajar mengajar. Tanpa adanya peserta didik, sesungguhnya tidak akan terjadi proses pengajaran, sebab peserta didiklah yang membutuhkan pengajaran dan bukan pendidik. Pendidik hanya berusaha memenuhi kebutuhan yang ada pada peserta didik. Tanpa adanya peserta didik, pendidik tak akan mungkin mengajar. Sehingga peserta didik adalah komponen yang penting dalam hubungan proses belajar mengajar ini. Tujuan mengenal peserta didik. Pendidik mengenal peserta didik dengan maksud agar pendidik dapat membantu pertumbuhan dan perkembangannya secara efektif. Mengenal dan memahami peserta didik sangat penting agar pendidik dapat menentukan bahan-bahan yang akan diberikan, menggunakan prosedur belajar yang serasi, mengadakan diagnosis atas kesulitannya. Banyak aspek dari pribadi peserta didik yang perlu dikenal. Namun, demi mempermudah dalam studi, maka aspek-aspek tersebut diklasifikasikan diantaranya. Yang pertama, latar belakang masyarakat peserta didik. Kedua, latar belakang keluarga peserta didik. Ketiga, tingkat inteligensi peserta didik. 4. Hasil belajar peserta didik. 5. Kesehatan badan peserta didik. 6. Hubungan-hubungan antar pribadi peserta didik tersebut. 7. Kebutuhan-kebutuhan emosional peserta didik. 8. Sifat kepribadian peserta didik. Dan yang ke-9, bermacam-macam minat belajar peserta didik tersebut. Kebutuhan-kebutuhan peserta didik. Dalam tahap-tahap perkembangan peserta didik, dan satu aspek yang paling menonjol ialah adanya bermacam ragam kebutuhan yang meminta kepuasan. Beberapa ahli telah mengadakan analisis tentang jenis-jenis kebutuhan peserta didik. Di antara lain, menurut Prescott mengadakan klasifikasi kebutuhan sebagai berikut. Pertama, kebutuhan fisiologis, meliputi bahan-bahan dan keadaan yang esensial, kegiatan, dan istirahat. Kedua, kebutuhan-kebutuhan sosial atau status, meliputi menerima dan diterima dan menyukai orang lain. Ketiga, kebutuhan-kebutuhan ego atau integratif kontak dengan kenyataan, meliputi menambah kematangan diri sendiri, keseimbangan antara berhasil dan gagal, menemukan individualitasnya sendiri. Menurut Maslow menyatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan psikologis akan timbul setelah kebutuhan-kebutuhan psikologis terpenuhi. Ia mengadakan klasifikasi kebutuhan dasar sebagaimana berikut. Yang pertama, kebutuhan akan keselamatan. Kedua, kebutuhan memiliki dan mencintai. Ketiga, kebutuhan akan penghargaan. Dan yang keempat, kebutuhan untuk menonjolkan diri.